Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kembali kita ketemu lagi melanjutkan mata kuliah kita untuk pertemuan yang kelima, yaitu dalam mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Nah, adapun materi kita kali ini adalah tentang leasing dan borrowing. Nah, berbicara tentang leasing dan borrowing, saya rasa untuk kata leasing itu sudah nggak asing lagi sama kita, ya. Keseharian kita mungkin kita sering mendengar, bahkan mungkin kita sudah melakukan kegiatan apa yang dilakukan di leasing ini. Nah, untuk leasing ini, pada pembahasan leasing ini dia kali ini berkenaan dengan perusahaan. Jadi leasing ini merupakan sewa guna usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menyewa suatu properti atau aset kepada pihak lain. Nah, ada beberapa pengertian yang dapat menjadi dasar untuk untuk pembahasan atau untuk pengertian dalam arti leasing ini sendiri. Nah, leasing ini menurut Keso, ya, leasing di Keso merupakan sewa guna usaha yang merupakan suatu perjanjian bersifat kontraktual antara pihak lessor atau pihak yang menyewakan dengan pihak lisi, yaitu pihak yang menyewa, yang memberikan lisi hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama jangka waktu yang telah ditetapkan dan sebagai ganti pembayaran uang sewa itu dibebankan kepada pihak lisi yang umumnya dibayar secara periodik dan besarnya itu juga sudah ditetapkan di dalam kontrak. Nah, ada juga pengertian menurut Stice, ya, yang menyatakan bahwasanya sewa guna usaha atau lisi ini adalah sebuah kontrak yang merinci persyaratan-persyaratan di mana pemilik properti atau aset tertentu, yaitu kemudian lessor yang menyewa mentransfer hak penggunaan properti kepada lisi atau si penyewa. Nah, ada pengertian juga menurut Financial Accounting Standard Board, yaitu FASB, ya, pasal 13, yang menyatakan bahwasanya lesi atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Kemudian dalam pengertian International Accounting Standard menyatakan bahwasanya sewa guna usaha atau lisi ini suatu perjanjian lessor atau aset di mana menyediakan dengan hak penggunaan oleh lisi dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu perjanjian tertentu. Nah, leasing ini sendiri di Indonesia itu berkembangnya itu sejak tahun 1974. Ya, nah jadi itu setelah keluarnya surat keputusan SK Menteri, ya, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan yang menjelaskan tentang perjanjian suatu leasing. Nah, dasar dari hukum leasing yang ada di Indonesia sejak keluarnya SK tersebut itu bercerita atau menjelaskan tentang perjanjian usaha leasing, kemudian tentang penegasan ketentuan pajak leasing dari besarnya bea materai terhadap usaha leasing, kemudian ketentuan modal leasing dan kegiatan sewa guna usaha. Nah, di sini di dalam leasing ini otomatis ada pihak-pihak yang terlibat, ya. Yang pertama itu adalah pihak lessor. Jadi pihak lessor ini merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa kepada leasing untuk menyewakan barang atau barang modal atau seperti properti atau aset. Kemudian ada pihak lisi. Nah, pihak lisi ini merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh
pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lessor. Nah, kemudian ada supplier. Nah, supplier di sini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada pihak lisi dengan pembiayaan tunai dari lessor. Nah, kemudian ada pihak bank. Jadi di sini pihak bank ini tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan leasing ini. Dia hanya sebagai penyedia dana bagi pihak lessor ataupun pihak supplier. Nah, kegiatan atau tahap-tahapan yang dilakukan dalam perjanjian kontrak suatu leasing antara suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah melakukan suatu perjanjian. Jadi perjanjian di sini dilakukan antara pihak leasing dan pihak lessor. Nah, jadi kemudian tahap yang keduanya itu yaitu si pihak lessor mengalihkan, ada pengalihan hak penggunaan barang modal ya. Nah, jadi pihak lessor mengalihkan barang yang akan disewakannya itu kepada pihak lisi. Nah, kemudian tahap ketiga, pihak lisi melakukan pembayaran atas pelaksanaan perjanjian kontrak yang sudah ditetapkan dan atas pengalihan barang modal tersebut. Nah, kemudian tahap yang keempat merupakan tahap yang terakhir. Nah, lisi berkewajiban mengembalikan barang modal yang disewanya kepada pihak lessor pada akhir periode atau pada masa jatuh tempo yang sudah ditetapkan berdasarkan kontrak atau perjanjian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Di leasing sendiri ada teknik pembiayaan. Ya, teknik pembiayaan leasing yaitu yang pertama berdasarkan finansial leasing. Nah, jadi finansial leasing ini adalah kegiatan suatu sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak itu mempunyai hak opsi untuk membeli barang sewa guna usaha tersebut berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Jadi maksudnya bahwasanya apabila ada penyewaan suatu barang ya, kalau dia mempunyai hak opsi ini maksudnya pihak lisi itu mempunyai hak pada masa jatuh tempo, pada akhir masa jatuh tempo dia bisa memiliki barang modal tersebut berdasarkan dengan membeli barang tersebut atau aset atau properti tersebut berdasarkan nilai sisa dari aset tersebut atau properti yang sudah disewa. Nah, kemudian ada operating leasing. Nah, operating leasing ini dianya tidak mempunyai opsi, jadi kebalikan dari finance leasing. Nah, jadi operating leasing ini kegiatan sewa guna usaha di mana leasing itu pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli barang atau barang modal atau properti atau aset tersebut. Nah, ada perbedaan antara finance leasing dan operating leasing. Ya, yang pertama itu tentang resiko. Ya, kalau dia finance leasing dia tentang resiko. Kalau dia difinalisi atau berdasarkan hak opsinya, mempunyai hak opsi, resiko ekonomis atas objek leasing sepenuhnya ada pada pihak leasing. Jadi misalkan contoh tentang pembiayaan asuransi, kemudian mempunyai kewajiban ya terhadap pembayaran asuransi terhadap properti yang disewanya. Tetapi kalau dengan menggunakan operating leasing, resiko ekonomis itu ditanggung oleh pihak si lessor. Nah, kemudian untuk jangka waktu dengan menggunakan finance leasing ini biasanya meliputi suatu jangka waktu yang hampir sama dengan umur ekonomis properti tersebut atau aset tersebut selama jangka waktu perjanjian leasing. Kalau dengan operating leasing itu dalam sewaktu-waktu itu bisa dihentikan, kemudian jangka waktu kontraknya itu biasanya lebih singkat daripada umur ekonomis objek leasing. Nah, kemudian kalau untuk finance leasing ya, leasing harus menanggung biaya pemeliharaan benda atau properti tersebut atau benda modal ya.
yang sudah disewa. Tapi kalau dianya menggunakan operating lease, itu lessor sendiri yang mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan terhadap aset tersebut atau properti tersebut. Nah, kemudian untuk penggolongan perusahaan. Jadi penggolongan perusahaan itu ada yang dianya independent leasing company, ya, dibedakan atas 3 independent leasing company. Jadi independent leasing company namanya independen, ya. Jadi merupakan perusahaan yang dianya itu berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat atau dianya sekaligus sebagai pihak yang memiliki barang modal untuk memenuhi kebutuhan si lessor tadi, ya. Contohnya seperti POM, kemudian Adira, lalu FIF, kemudian SOF. Nah, kemudian penggolongan yang kedua adalah captive lessor. Captive lessor ini adalah merupakan atau akan tercipta apabila supplier dan produsen itu mendirikan perusahaan leasing sendiri yang dia bisa membiayai untuk proses leasing tadi. Ya, dia jadi langsung dianya untuk proses membiayai produk-produk atau yang akan di leasingkannya. Nah, kemudian ada pihak broker atau packager, ya, leasing broker dan packager. Jadi di sini broker dan packager ini adalah sebagai penghubung antara pihak lessor dan pihak leasing. Ya, jadi contohnya seperti Era, Mentari, Ray White, kemudian Columbia dan Columbus. Nah, di dalam leasing, ya, pasti di dalam leasing itu dia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jadi untuk kelemahan dan kelebihan leasing, ya, kita ambil untuk kelebihan dari leasing, ya. Nah, jadi di sini ada berbicara tentang pembiayaan penuh. Jadi maksudnya bahwasanya transaksi yang sering terjadi di dalam leasing itu dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya juga dapat diberikan sampai dengan 100%, ya, namanya full payout. Jadi hal ini bisa membantu cash flow untuk perusahaan yang baru berkembang atau baru berdiri dalam operasi perusahaannya. Nah, kemudian lebih fleksibel, jadi lebih fleksibel dalam hal perjanjian. Jadi perjanjiannya itu bisa lebih luas, bisa lebih menyesuaikan dengan keadaan keuangan perusahaan leasing tadi. Ya, kemudian masalah sumber pembiayaan, jadi alternatif. Jadi leasing ini merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif dari sumber-sumber pembiayaan pendanaan yang lain. Ya, kemudian masalah off balance sheet. Jadi untuk kelebihannya di sini tidak hanya tidak ada ketentuan bahwa atau keharusan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca. Nah, kemudian masalah arus dana. Ya, jadi persyaratan pembayaran yang di muka yang relatif lebih kecil dan itu sangat berpengaruh untuk arus dana perusahaan tersebut. Lalu tentang proteksi inflasi. Ya, proteksi inflasi ini leasing merupakan pelindung terhadap inflasi, meskipun kadang beberapa dalam suatu keadaan itu dianya tidak kurang relevan, ya. Kemudian masalah tentang perlindungan, dia mempunyai perlindungan akibat kemajuan teknologi. Jadi di dalam leasing ini, manfaat leasing ini dapat dihindari dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau sistem yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Lalu ada kelebihannya juga, yaitu tentang sumber pelunasan kewajiban. Jadi bisa digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian tentang kapitalisasi biaya. Jadi ada biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, kemudian pemeriksaan dan lain sebagainya, itu dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing, ya, yang dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing tadi. Nah, kemudian tentang kelebihan berikutnya adalah risiko keusangan. Ya, jadi risiko keusangan ini dalam keadaan yang serba tidak menentu, leasing
yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran terhadap resiko keusangan sehingga lesi tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap yang awal ya, dari awal sedini mungkin ya. Kemudian kemudahan dalam penyusutan anggaran. Jadi adanya pembayaran sewa guna usaha serta berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lesi. Nah, dari kelebihan lesi juga ada kelemahannya. Ya, jadi kelemahannya dalam hal kepemilikan. Jadi barang yang hanya akan berpindah apabila kewajiban lesi itu telah diselesaikan dan mempunyai hak opsi. Jadi dia dengan menggunakan financial lesi tadi. Nah, kemudian kalau seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan akan adanya biaya yang ditimbulkan itu cukup besar. Jadi kalau selama berlangsung penyewaan tiba-tiba pembatalan gitu ya di tengah jalan, maka ada biaya yang harus ditanggung oleh pihak lesi yang cukup besar. Kemudian barang modal yang diperoleh oleh lesi juga tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit atau untuk meminjam kredit ya. Apakah itu kredit di bank atau pendanaan lainnya, pinjaman pendanaan lainnya. Nah, kemudian risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri kemungkinan bisa terjadi karena kerjaan dari si pihak lisor tadi, ada sabotase ya dari pihak lisor tadi ya, supaya mungkin saja si pihak lisor itu mempunyai rencana yang dalam hal negatif gitu ya untuk si pihak lesi gitu ya, itu mungkin, tapi kemungkinannya itu kecil karena sudah berdasarkan dari perjanjian-perjanjian yang disepakati. Kemudian fluktuasi bunga. Jadi adanya fluktuasi bunga itu menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan yang tidak sesuai. Nah, kemudian kita masuk ke borrowing ya. Jadi untuk leasing ya itu penjelasannya. Nah, kita masuk tentang borrowing. Dan jadi borrowing sendiri ini memiliki arti bahwasanya seseorang atau suatu lembaga menerima dana dari pihak lain dengan perjanjian bahwasanya pinjaman tersebut akan dikembalikan. Nah, kebanyakan peminjam nantinya akan dibebani dengan jumlah bunga dan kompensasi pinjaman kepada pihak pemberi dana. Nah, di sini ada perbedaan antara leasing dan lessor ya. Jadi berdasarkan tingkat bunga, kalau leasing itu tingkat bunganya tetap sehingga memungkinkan prediksi terhadap arus kas yang akan terjadi, tapi kalau borrowing berfluktuasi sesuai dengan pasar. Kemudian berbicara tentang waktu persetujuan ya, kalau untuk leasing itu waktunya lebih cepat ya, mungkin hanya beberapa jam aja prosesnya, tapi kalau borrowing tidak, mungkin sampai berminggu-minggu. Lalu tentang fleksibilitas dalam perubahan perjanjian, tadi seperti tadi dikatakan bahwasanya untuk perjanjian itu bisa dianya lebih luas gitu ya, jadi simple dan mudah. Tapi kalau borrowing tidak, mungkin menghabiskan waktu, bahkan kadang diperlukan pengajuan permohonan yang berulang ya. Nah, tentang fleksibilitas pembayaran. Nah, pembayaran di leasing ini tetap dengan adanya kemungkinan tax benefit serta dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan lesi tadi. Kalau borrowing tidak, pembayarannya itu bervariasi disertai dengan adanya bunga dan tidak bisa disesuaikan dengan kondisi si perusahaan lesi ya. Lalu tentang efek terhadap utang bank. Jadi kalau leasing itu tidak ada uang yang dipinjam dan dari kekuatan untuk meminjam untuk dalam hal ini tidak ada berhubungan dengan pihak bank ya. Nah, kemudian kalau si lesi tadi itu tidak langsung berhubungan dengan bank ya. Jadi dia antara si pihak lesi dengan si lessor saja. Tapi kalau borrowing ya, jadi dia berhubungan dengan bentuk dari neraca keuangannya itu berpengaruh atas kekuatan untuk meminjam peminjaman tersebut. Jadi
kalau kita mau meminjam dengan memakai borrowing, yang dilihat adalah dari neraca keuangannya. Kemudian efek terhadap modal usaha itu biaya awal dan akhirnya itu rendah kalau untuk leasing. Kalau untuk borrowing itu DP diperlukan di awal dan di akhir. Kemudian tentang penyusutan peralatan. Jadi kalau di leasing tidak mengharuskan kita untuk membeli peralatan tersebut ya, tapi kalau dia tidak memakai financial leasing, tapi kalau dia pakai financial leasing bisa membeli, tapi setelah habis masa kontrak baru bisa membeli dan memiliki benda modal tadi ya. Kalau borrowing kita bisa membeli dan memiliki peralatan tersebut atau properti tersebut, yang berarti kita harus ikut menanggung beban penyusutan dari barang atau properti tadi. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.